Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan pertama adalah deposan bank syariah. Deposan adalah penyimpanan uang di bank secara deposito. Tidak seperti deposito konvensional, deposito syariah tidak memiliki bunga. Pembagian keuntungan yang dikenai dengan istilah nisbah besar nilainya juga tidak tetap, sebab besarnya nisbah pada deposito syariah bergantung pada keuntungan yang didapatkan bank dalam jangka waktu tertentu dan sesuai dengan kinerja bank. Jadi yang dimaksud besar nilainya juga tidak tetap, sebab besarnya nisbah pada deposito syariah bergantung pada keuntungan yang didapatkan bank dalam jangka waktu tertentu dan sesuai dengan kinerja bank adalah deposito menerapkan prinsip keuntungan muncul bersama risiko. Dalam praktiknya, bank syariah mendapat laba dari bagi hasil debitur, lalu laba tersebut dibagi lagi oleh bank kepada nasabah. Bila laba debitur naik, maka laba bank naik, dan imbal hasil deposito syariah nasabah pun naik. Yang selanjutnya yaitu persentase keuntungan. Misalnya saat mendepositokan dana Anda diberikan nisbah dengan persentase 60/40, maka 60% untuk Anda dan bank mendapatkan sisanya yaitu 40%. Persentase inilah yang akan dipergunakan bank untuk menghitung bagi hasil Anda pada bulan berikutnya. Nah, bila bank mendapatkan keuntungan sebesar 100 juta, di situ dengan prinsipnya 60/40, jadi 60 juta untuk kita. Lalu yang selanjutnya yaitu menghitung saldo rata-rata harian buku tabungan deposito Pak Amin. Yang pertama yaitu tanggal 1 Mei 2017 sebesar 3,8 juta. Lalu dilanjutkan 4 hari 2017 berjarak 3 hari penyetoran yaitu 1 juta. Jadi saldonya bertambah 4,8 juta. Lalu selanjutnya tanggal 7 Mei 2017 berjarak 3 hari. Di situ penarikan 250.000. Saldo Pak Amin saat ini 4,55 juta. Lalu di tanggal 10 Mei 2017 Pak Amin menyetor lagi sebesar 450.000. Saldo menjadi 5 juta. Lalu terakhir ada penarikan saldo 1,4 juta di tanggal 30 Mei 2017 yang berjarak 20 hari hingga saldo menjadi 3,6 juta. Lalu selanjutnya cara perhitungan saldo rata-rata. Di sini 3,8 juta dikali 3 hari itu 11.400.000. Lalu ditambah 4,8 juta dikali 3 hari itu 14.400.000 rupiah. Ditambah 4,5 juta dikali 3 hari itu hasilnya 13.650. Lalu ditambah lagi 5 juta dikali 20 hari itu 100 juta. Lalu ditambah 1,4 juta dikali 1 hari hasilnya 1,4.
Jadi hasil dari 11.400.000 tadi ditambah 14.400.000 ditambah 13.650.000 ditambah 100 juta dan ditambah 1.400.000 itu hasilnya 140.850.000. Lah itu dibagi 30 hari dan hasilnya 4.695.000. Jadi saldo rata-rata harian tabungan deposito Pak Amin sebesar 4.695.000. Kemudian pada Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 14 garing DSN MUI garing 9 garing 2000 tentang sistem distribusi hasil usaha bank syariah. Nah, pada bank syariah itu dibolehkan menggunakan sistem accrual basis maupun cash basis dalam administrasi keuangan. Jadi cash basis itu merupakan penerimaan yang benar-benar terjadi, dalam artian bahwa pendapatan yang diterima, yaitu kasnya atau uangnya itu benar-benar diterima oleh bank syariah. Kemudian ada yang selanjutnya yaitu menghitung profit distribution. Dalam perhitungan pada slide ini sementara akan dihitung total pendapatan yang akan dibagikan kepada nasabah, dalam hal ini adalah akad mudharabah. Misalnya pendapatan bank syariah dalam 1 bulan. Maksudnya pendapatan ini berasal dari dana wadiah, berasal dari dana mudharabah, musyarakah, murabahah dan lain sebagainya. Pendapatan bersihnya sebesar 1.500.000. Nah, kemudian setelah dihitung-hitung dari semua total saldo rata-rata pengelolaan dana mulai dari wadiah, musyarakah, mudharabah dan sebagainya, setelah ditotal dan dirata-rata itu dananya sebesar 200 juta. Itu untuk database-nya. Kemudian kita hanya akan mencari pendapatan yang akan dibagikan kepada nasabah, yakni pendapatan pada akad mudharabah. Untuk pendapatan akad mudharabah sendiri bisa digunakan rumus saldo rata-rata sumber dana. Nah, sumber dananya ini khusus mudharabah, kemudian dibagi dengan saldo rata-rata pengelolaan dana. Jadi saldo rata pengelolaan dana untuk semua akad, semua sistem transaksi pengelolaan dana. Kemudian dikalikan dengan pendapatan pengelolaan dana. Bisa dituliskan seperti yang ditampilkan di slide, yaitu
untuk saldo rata-rata sumber dananya itu 80 juta. Nah, itu diperoleh dari saldo rata-rata harian pada tabungan mudharabah totalnya. Jadi totalnya untuk saldo mudharabah pada bank syariah. Kemudian dibagi dengan 200 juta itu berasal dari pengelolaan dana. Jadi nggak hanya dari mudharabah, tapi dari musyarakah, dari wadiah, dari murabahah dan lain sebagainya. Itu dibagi 200 juta kemudian dikali dengan pendapatan dari semua hasil usaha yang dilakukan oleh bank syariah tersebut 1.500.000. Maka akan ditemui dengan hasil 600.000. Nah, 600.000 ini merupakan dana, batasan dana yang nantinya akan disebar kepada seluruh nasabah. Oke, untuk selanjutnya yaitu perhitungan indikasi rate dengan nisbah 45 dibanding 55. Untuk 45 sendiri itu untuk nasabah, kemudian 55 untuk bank syariah. Rumusnya, pendapatan penyimpanan dana dibagi rata-rata sebulan saldo harian dikali 365 dibagi Y. Y itu hari bagi hasil, jadi hari real bagi hasilnya berapa. Jadi akan ditemui perhitungan 101.250 dibagi 30 juta. 101.250 itu diperoleh dari pendapatan pada kolom kolom tabel yang sudah saya sertakan di slide ini, yang warna hijau ini. Pada baris tabungan mudharabah kolom pendapatan itu pendapatannya sebesar 225.000. Nah, 225.000 ini akan dikalikan dengan nisbah. Nisbahnya itu 45%. 45% ini untuk nasabah. Jadi setelah dikalikan maka akan ditemukan hasil 101.250 pendapatan yang akan dibagikan kepada nasabah. Namun ini bukan final, melainkan nanti akan dihitung lagi pendapatan realnya untuk nasabah itu berapa. Oke, kemudian dikalikan dengan 365 hari dibagi 30 hari real bagi hasil dikali 100%, maka akan ditemui sebesar 4,10625%. Nah, persentase ini nantinya akan dikalikan dengan saldo rata-rata harian nasabah. Nanti akan ditemui berapa besaran keuntungan atau bagi hasil dalam kisaran rupiah, berapa nantinya yang akan dibagikan kepada nasabah. Jadi indikasi rate ini nantinya akan digunakan untuk menghitung besar bagi hasil yang diterima per individu nasabah. Nah, pada slide berikutnya yaitu perhitungan bagi hasil individu mudharabah. Jadi untuk perhitungan bagi hasilnya sendiri ini dihitung per individu, ini khusus per individu. Misalkan Pak Amin memiliki rata-rata saldo harian sebesar 4.695.000 dengan nisbah 45 untuk Pak Amin dan 55 untuk bank syariah. Maka rumusnya adalah saldo rata-rata individu dikalikan dengan bagi hasil, jadi hari bagi hasil real, kemudian dikalikan dengan return product dibagi dengan 365 dikali 100. Maka akan ditemui saldo rata-rata Pak Amin sendiri tadi kan sudah diketahui sebesar 4.695.000 dan dikalikan dengan hari bagi hasil 30 hari, kemudian dikalikan lagi dengan return product. Jadi yang perhitungan return product pada slide sebelumnya tadi dikalikan dimasukkan pada rumus ini dibagi dengan 365 kali 100, maka hasilnya akan diketahui sebesar 15.845,625. Jadi besar bagi hasil yang akan diterima Pak Amin dalam satu bulan sebesar 15.845,625. Jadi untuk besaran bagi hasil ini yang nantinya akan dibagikan real kepada per individu nasabah. Dari total 600.000 tadi
untuk tabungan mudharabah 600.000 tadi kan udah dihitung tadi besarnya dari mana. Itu disediakan untuk dibagi-bagikan kepada nasabah yang memiliki tabungan deposito mudharabah. Jadi contohnya Pak Amin ini jika memiliki saldo harian sebesar 4.695 saldo rata-rata hariannya, maka akan memperoleh keuntungan atau memperoleh bagi hasil sebesar 15.845,625 rupiah. Jadi sekian. Sekian presentasi dari kelompok 7. Saya atas nama Aldi Yusran Mukminin dan teman saya Davin Alwafi mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan data yang kami paparkan pada presentasi ini, dan jangan lupa jaga kesehatan. Oke.